Oke, udah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua rekan-rekan, sahabat, teman yang menjalin pertemanan pada saya di sosial media Facebook hari ini ya. Malam ini saya melakukan siaran langsung terkait beberapa proses, beberapa statement khususnya untuk Kabupaten Madinah, Mandailing, Natal. Dalam hal ini saya menyampaikan sedikit rancu atas apa yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang memberikan apresiasi dan bersyukur kepada Bupati menjabat saat ini, ya, dimana beberapa kerancuan itu terletak pada status lahan tanah pembangunan daerah gedung pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Raja Batu, ya, di mana dalam persoalan ini beberapa masyarakat Kabupaten Madinah kemarin melalui mahasiswa-mahasiswa Madinah telah melaporkan dugaan korupsi terkait persoalan tersebut, dan juga institusi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 3 orang tersangka, meskipun dalam proses pelaksanaan hukumnya di persidangan ketiga tersangka masih terbukti tidak melakukan tindakan perbuatan merugikan uang negara, yaitu korupsi. Thank you Ketua Pemuda Lira Sumut. Janganlah pelawak diganggu, dibilang senyum mengapa semua. Intermezzo lah dulu sebentar. Jadi sebagai penggiat anti korupsi, kami dari DPP Forum Rakyat Sumatera Utara masih meragukan bahwa Kabupaten Madinah sudah bersih dari korupsi, sangat meragukan. Meskipun demikian, kami terus memantau. Ada apa dengan pergerakan-pergerakan di Kabupaten Madinah sana, serta ada apa dengan bupatinya. Yang lebih mengherankan lagi, ada apa dengan sanjungan Ketua DPRD Kabupaten Madinah yang begitu riaknya memberikan apresiasi yang notabene kita tidak tahu arah dan tujuannya. Yang pasti sesuai tupoksinya, Ketua DPR merupakan ketua pengawasan terhadap pimpinan birokrat atau pimpinan kepala daerah yang ditunjuk masyarakat untuk mengawasi dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan ataupun pengumpulan PAD-nya. Jadi arah dan tujuannya itu harus tepat sasaran, sehingga masyarakat itu memang benar-benar diberi perhatian, khususnya kepala daerah yang telah dipilihnya serta kepala dewan sebagai perwakilan masyarakatnya. Jadi hari ini kami memantau rada-rada janggal, rada-rada aneh
ya kan, ketika benar adanya kita sangat mengapresiasi tersebut, tapi kalau tidak kita pasti kritisi, begitu ya. Banyaknya persoalan yang terjadi di Madinah ini merupakan gambaran keberhasilan bupati, gambaran keberhasilan DPR-nya dalam mengawasi, dan perekonomian masyarakatnya memang bangkit gitu. Jadi belakangan hari ini saya sering melihat, memantau, mencermati perkembangan kinerja pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, dan hari ini khususnya Kabupaten Mandailing Natal. Untuk semua diketahui ya, buat semua sahabat saya yang ada di Facebook, baik yang nyata, pernah bertemu, kenal, dan bersahabat juga, untuk mengetahui, saya Ahmad Faisal Nasution, yang leluhur bahkan dari orang tua kandung saya, yaitu ayah saya, adalah masyarakat asli Madinah, asal kampung atau asal desa Kayu Laut, yang hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 km dari posisi perkantoran Kabupaten Mandailing Natal. Ya, saya masih peduli dan saya masih terus mengawasi kabupaten leluhur saya itu. Jadi buat Ketua DPR Kabupaten Madinah, ingat Pak, Anda disumpah mendengarkan inspirasi masyarakat. Ya, Anda dipilih dari suara rakyat masyarakat Kabupaten Madinah. Tugas Anda mengawasi. Ya, mengawasi bukan mengawasi rumah, Pak. Ya, mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan daerah Bapak, yaitu Bupati. Nah, kenapa kami kritisi pedas? Kenapa Bapak diam? Kenapa masyarakat juga seperti terlena dengan apa yang terjadi terkait persoalan perayaan ulang tahun Kabupaten Madinah kemarin, di mana kami lihat baliho-baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Madinah hanya menunjukkan foto-foto bupati dan istri bupati, yang seharusnya, ya Pak, Bapak Dewan, ya seharusnya foto dalam baliho ucapan selamat untuk Kabupaten Madinah haruslah berpasangan bupati dan wakil bupati. Terlepas dari persoalan pemilihan atau tahun politik tahun ini, atas ketidaksinkronan atau ketidaksepahaman atau tidak satu prinsip antara bupati dan wakil, itu tidak harus dipertontonkan oleh bupati. Ingat Pak Bupati, Bang Dahlan Nasution, sewaktu Bapak dulu pernah mendapat perlakuan seperti itu dari mantan bupati sebelumnya, yaitu Hidayat Batubara, Bapak melakukan gaya merajuk seperti perempuan, nangis, kirim surat ke DPP Demokrat. Saya dan almarhum Uda Muhammad Deddy Nasution atau dikenal dengan nama Ucok Mawar
turut serta merayu Bapak dalam kondisi hujan deras di Jalan Bromo Ujung kita, di rumah atau di kilang kayu milik Bapak atau anak Bapak itu. Bapak nangis jadi-jadinya, indah be, Bapak bilang. Di tengah derasnya hujan tersebut, Bapak saya dengar begitu kecewanya ketika Bapak tidak dilibatkan dalam pelaksanaan hari-hari pembangunan Kabupaten Madinah. Ingat Pak, ya, Bapak ingin menyurati, dan bahkan Bapak ingat, saya di kuping saya ini Bapak menyebutkan bahwa Bapak telah menyuratin Presiden RI ke-6, yaitu Bapak SBY dari Demokrat, atas pengunduran diri Bapak. Ingat Pak, ya. Jadi saya hanya mengingatkan apa yang Bapak lakukan akan Bapak terima juga ke depannya. Ingat Pak, Bapak lakukan dulu seperti itu, karena Bapak diperlakukan seperti itu. Bupati Bang Hidayat tertangkap OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang Bapak melakukan itu lagi. Ingat Pak, masih banyak cara-cara profesional yang ditunjukkan oleh pimpinan kepala daerah seperti Bapak. Ya, itu saya mengingatkan kembali karena saya saksi pada saat itu ketika udak saya almarhum Ucok Mawar merayu Bapak untuk kembali bersatu bersama Bupati Bang Hidayat Batubara. Di tengah derasnya hujan, bahkan banjir itu, kilang kayu milik Bapak itu di Jalan Bromo Ujung. Ingat itu Pak. Ya, kita malam-malam cuman bertiga kita di situ Pak. Saya saksi hidupnya. Jika Bapak mau mungkiri kebenaran ini, maka Bapak tahu apa akibatnya. Nah, itu untuk yang itu ya. Jadi untuk seluruh pemuda, tokoh, baik tokoh yang di Provinsi Sumatera Utara ataupun tokoh-tokoh yang asli putra daerah Madinah, terutama yang berada di pusat pemerintahan Republik Indonesia ini, yaitu Jakarta, mulailah peduli. Lihatlah kampung halaman, meskipun tak menetap di situ, perhatian, suara kalian, kepedulian kalian, Bang senior, udah saya, tulang saya, yang berada di pusat atau Jakarta sana, yang memiliki pengaruh, yang memiliki suara yang bisa didengar oleh masyarakat ataupun pemerintahannya. Tolonglah, lihat mata kalian, keluarkan inspirasi kalian, sampaikan teguran kalian untuk tanah leluhur kalian, Kabupaten Madinah. Nah, karena saya melihat hari ini sangat khawatir sejak kepergian Opungan dan Buyung Nasution, putra daerah yang hebat-hebat itu, putra daerah yang punya pengaruh, putra daerah Madinah yang punya wawasan, banyak yang tidak peduli. Banyak lagi yang tidak peduli terhadap kampung halaman leluhurnya. Bahkan mereka terkesan cuek. Jadi tolonglah kembalilah lihat kampung halaman. Enggak pala kami suruh tinggal. Saya pun bingung ya kalau tinggal di Madinah mau cari makan di mana kan gitu. Nah, tapi saya yang adik kalian kecil, cucu kalian, keponakan kalian ini memohon kepada kalian, wahai tulang yang ada di Jakarta,
wahai Uda yang ada di Jakarta, Opung yang ada di Jakarta, yang punya wewenang kuat, tengoklah kabupaten kalian sekarang, tempat lahirnya leluhur-leluhur kalian, ayah-ayah kalian yang telah menjadikan kalian berhasil. Sekarang carut marut pembangunannya, sana sini dikuasain oleh perusahaan-perusahaan besar yang bukan membawakan kesejahteraan untuk saudara-saudara kalian di Kabupaten Madinah. Itu satu, ya kan? Perambahan hutan-hutan yang dulunya Gunung Sorik Marapi itu begitu dingin, hingga jam 10 pagi atau jam 11 pagi pun kita masih pakai selimut. Sekarang sudah panas gersang, ya kan? Jadi mulailah peduli. Pung, tulang semuanya yang di perantauan yang udah berhasil sana, sampaikan, tegur. Itu kabupaten leluhur kita. Itu kabupaten yang pernah tempat lahirnya opung kita, tulang kita, ayah kita, bahkan kita sendiri. Sekarang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama kesenjangan sosialnya, ya, diduga juga banyak juga mental lemah memimpin birokrasinya, begitu juga memimpin legislatifnya sebagai pengawasan. Kok sudah lain gitu loh. Prinsip Mandailing itu begitu kuatnya, solidaritas itu begitu kuatnya, tali silaturahmi itu sekarang mulai pudar, mulai hancur-hancuran, mulai cari kepentingan pribadi masing-masing dan golongan. Ya, ini sangat membahaya, sangat berbahaya sekali, Pung, Pak, tulang, sama opungku yang di Jakarta semua, udah-udahku. Ya, kenapa saya bilang sangat berbahaya? Ketika orang yang harusnya diawasi sudah bekerja sama dengan yang mengawasi, ini malah akan menjadi malapetaka besar, yang efeknya jelas perekonomian rakyat tidak akan berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada kepentingan golongan untuk meraup keuntungan, merampok harta negara, merampok hutan negara, menjual aset negara. Ya, kenapa Madinah itu banyak hutannya masih perawan, masih belum tersentuh dan memang dilindungi, tapi sekarang sudah banyak yang digunduli. Ya, persentasenya dalam pengamatan, pelaporan serta penindakan terkait kasus-kasus tersebut minim, sangat minim. Jadi butuh kepedulian senior-senior, tulang-tulang, udah opung-opung yang memiliki power, kekuatan, pengetahuan, pikiran serta jaringan akses untuk menyelamatkan Kabupaten Madinah. Ya, banyak tanah-tanah leluhur kita Madinah sana dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang dibela oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti riaknya kemarin tambang emas Sorik Mas Mining sekarang sudah tidak terdengar lagi. Lalu terkait masalah pengolahan lahan PT Sagu 1.200 hektar, hasilnya kemana dan untuk siapa dan demi kepentingan siapa? Jadi masyarakat Madinah butuh kalian-kalian tulangku, kalian-kalian udahku, kalian-kalian opungku yang ada di
Jakarta sana, ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk turut serta berperan aktif meskipun sebagai pengawasan, sebagai penyampaian ide, ataupun sebagai pencerah untuk masyarakat dan juga pimpinan serta pengawasan dari legislatifnya, karena notabene pekerjaannya seperti itu. Jadi kami memohon, lihatlah Kabupaten Madinah, tempat lahirnya ayah opung leluhur kita. Sekarang nasibnya kini dan nanti serta esok. Karena menurut pengalaman, penglihatan, analisis saya, pasca kepemimpinan bupati yang sekarang tidak lebih daripada mendahului kepentingan-kepentingan yang tidak pro perekonomian rakyat, yang tidak pro kepada petani. Banyak saya dengar, terutama dalam sumbangan-sumbangan pemerintah pusat. Itu perlu diturunkan tim-tim, Pak, di mana persoalan penyaluran dana desa, bantuan untuk petani yang diduga kuat tidak tepat sasaran karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses kepada oknum-oknum petinggi-petinggi mungkin di jajaran OPD Provinsi Sumut dan juga jajaran OPD Kabupaten Mandailing Natal. Jadi perlu ada pengkajian atau menurunkan tim untuk menelusuri dugaan-dugaan tersebut. Karena belum saya buat sih untuk laporannya, karena beberapa bulan ini kami masih mencermati, mengamati serta mempelajari laporan-laporan yang kami dapat dari Kabupaten Madinah, terdiri dari terkait pelaksanaan dana desa, pembangunan PLTA yang kami lihat banyak kejanggalan, persoalan kegundulan hutan di tengah, serta maraknya pengalihan hutan produksi yang tidak boleh ditanami pohon kelapa sawit, namun ditanami pohon kelapa sawit. Kenapa? Hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangannya, produksi tetap itu harus ditanami tanaman keras. Yang paling lembut hanya paling tidak pohon kopi boleh, pohon karet boleh, pohon pinus boleh, tapi justru ditanami dengan pohon kelapa sawit. Ini ada apa? Dan kenapa kepala pemerintahannya melakukan pembiaran, serta mengapa DPR daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak melakukan fungsinya sebagai pengawas, tidak menegur pimpinan kepala daerah. Ini ada apa? Kok justru dan mengapa malah ketua DPR memberi apresiasi yang kita tidak nalar, kita kurang terima dengan apresiasi yang disebutkan tersebut? Karena banyak dugaan-dugaan indikasi terkait masalah komplek perkantoran Kabupaten Madinah itu masih
berada pada posisi proses hukum, bisa disebut seperti itu. Ini ada apa? Karena apabila terjadi konspirasi antara pengawas dan yang diawasi, ini luar biasa kekacauannya dan bisa berefek kepada kehancuran pembangunan yang tidak pro rakyat. Jadi rakyat Madinah tuh tetap harus menjadi stakeholder yang nyata gitu loh. Sebagai rakyat yang membayar pajak harus mengetahui kemana arah uang pembayaran pajak mereka, pajak kita gitu. Jadi jangan bersuara yang tidak-tidak dan jangan mempertahankan yang buruk. Tapi terkhusus untuk para senior, cendekiawan, orang-orang pintar yang berada di Jakarta, pusatnya negara Republik Indonesia ini, tolonglah beri sedikit kepedulian terhadap Kabupaten Mandailing Natal yang tempat lahirnya orang tua dan leluhur kita. Pesan saya, berhubung ketua atau pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Forum Rakyat Sumatera Utara belum saya bentuk dan saya bekukan di 2017 kemarin, saya ambil alih untuk memberi sebuah pengetahuan, sebuah penilaian terhadap Kabupaten Mandailing Natal yang tempat lahir ayah kandung saya, opung saya, bahkan leluhur saya, tepatnya di Desa Kayu Laut, nggak jauh dari jembatan besi yang hanya 500 meter dari Pondok Pesantren Purba Baru. Itu masih berdiri rumah peninggalan ayah saya dan belum berpindah tangan kepada siapapun. Artinya saya masih darah keturunan Mandailing Natal. Namun saya hanya bisa memberi pencerahan-pencerahan kepada sahabat-sahabat yang masih peduli, yang masih ingin maju Kabupaten Mandailing Natal itu, dan masih mau mengamati pelaksanaan program pemerintah pusat dan juga daerah serta provinsi untuk dipergunakan tepat sasaran, untuk dipergunakan meningkatkan perekonomian rakyat, bukan untuk dimakan para pejabat dan koleganya. Jadi oleh karena itu saya malam ini melakukan siaran langsung, memberi pengetahuan atas nama ide pribadi saya, penglihatan pribadi saya, dan analisis pribadi saya. Khusus untuk Kabupaten Mandailing Natal, kabupaten kelahiran dan asal usul leluhur saya. Jadi pemuda-pemuda Kabupaten Madinah, mohon bangkit berjuang. Lihatlah kabar baikmu ketika kau peduli dengan tanah leluhurmu.
itu juga disebut jihad. Sampaikan, laporkan. Saya dari ibu kota provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan, siap berkoalisi, menjalin silaturahmi, serta berdiskusi demi kesejahteraan Kabupaten Madinah, khususnya masyarakatnya. Jika kalian menemukan indikasi-indikasi korupsi, tidak mengerti, saya buka pintu komunikasi seluas-luasnya. Demikianlah siaran langsung saya ini malam ini, khusus untuk Kabupaten Madinah. Harus bangkit, pemudanya harus bersuara, pemudanya harus bergerak, pemudanya harus peduli. Karena kepedulian, kebangkitan kalian demi masa depan anak cucu kalian yang tinggal di sana. Saya hanya mampu memberikan bantuan informasi, bantuan ide-ide, bantuan pemikiran, dan siap membuka pintu diskusi seluas-luasnya tanpa mahar. Demikian siaran langsung malam ini. Saya Ahmad Faisal Nasution mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu semua sahabat saya yang berada di jaringan media sosial Facebook malam ini. Saya ucapkan, pemuda Madinah harus bangkit demi tanah leluhur. Ingat, kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, juga siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.